Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Carlinda dari kelas bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan presiden hasil penelitian saya yang berjudul Pembangunan Website Bursa Kerja Khusus SMK Pasundan 1 Kota Serang menggunakan framework kode Igniter. Oke, lanjut saja. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya itu di sini ada perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi dalam pendidikan dan ketenagakerjaan. Pengelolaan Bursa Kerja Khusus atau BKK di SMK Pasundan 1 Kota Serang masih dilakukan secara manual. Proses tersebut menyebabkan keterlambatan informasi, pengelolaan data yang kurang efektif, dan sulitnya akses secara real time. Selanjutnya itu ada perusahaan mitra belum memiliki media untuk mengunggah lowongan dan memantau pelamar. Yang terakhir itu, oleh karena itu dikembangkannya website Bursa Kerja Khusus atau BKK untuk keberhasilan atau mempermudah pengelolaan data, menyebarkan informasi, lowongan, dan proses rekrutmen secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem yang mampu menyediakan informasi lowongan secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pelamar. Terus bagaimana membangun platform yang dapat meningkatkan efektivitas kerjasama antara sekolah dan perusahaan mitra. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya itu membuat website bursa kerja khusus yang lebih efektif untuk mengakses pendataan pelamar yang akan mengikuti rekrutmen. Terus penyediaan sistem yang dilakukan untuk memungkinkan pengguna mengakses lowongan, mengunggah lamaran, dan mengurangi risiko kerusakan dokumen fisik. Selanjutnya itu ada teori dan literatur review. Teori yang digunakan yaitu ada bursa kerja khusus, website, framework kode Igniter, dan metode waterfall. Literatur review-nya itu diambil oleh beberapa peneliti. Yang pertama itu ada dari Amir pada tahun 2025, itu tentang seleksi online calon pekerja melalui BKK. Terus ada Purnama pada tahun 2024 tentang pengembangan sistem BKK berbasis web. Terus ada Chandra BP Purwanto, MH, dan Tolibi mengembangkan sistem informasi menggunakan metode profile matching untuk memberikan rekomendasi penggunaan sesuai dengan profil alumni. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, yaitu di sini ada 5. Yang pertama itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu pengelolaan BKK masih dilakukan secara manual. Yang kedua, analisis masalah, menganalisis kendala dan kebutuhan sistem BKK. Yang ketiga itu ada literatur review, yaitu mempelajari teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian. Terus ada pengumpulan data, itu tentang pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir itu ada perancangan sistemnya, itu tentang merancang website BKK berdasarkan berbasis kode Igniter sesuai dengan solusi. Terus di sini ada objek penelitian. Objek penelitiannya itu bursa kerja khusus yang dimana di SMK Pasundan yang berfungsi untuk media penghubung antara sekolah, alumni, dan perusahaan. Terus penelitiannya itu berfokus pada proses pengelolaan informasi lowongan kerja, pendaftaran alumni, serta penyampaian informasi rekrutmen. Terus sistem yang dikembangkan berupa website berbasis kode Igniter untuk membantu meningkatkan efektivitas pelayanan BKK. Mekanisme yang berjalan itu, pada sistem yang berjalan saat ini, proses penyampaian informasi lowongan kerja di BKK masih dilakukan secara manual. Informasi lowongan yang diterima dari perusahaan akan dibagikan melalui pihak sekolah atau media komunikasi seperti grup WhatsApp. Selanjutnya, pelamar melihat informasi tersebut. Apabila tertarik, maka pelamar harus menghubungi kontak yang disediakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah itu, pelamar diarahkan masuk ke grup WhatsApp untuk mengikuti proses rekrutmen berikutnya. Dari proses tersebut, dapat dikendala yaitu informasi lowongan belum terpusat, pelamar harus mencari informasi secara mandiri, serta data pelamar dan proses lamaran belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu,
Dibangunnya sistem informasi BKK berbasis web untuk mempermudah pengelolaan lowongan dan proses pendaftaran lamaran kerja. Analisis kelemahan mekanisme yang berjalan di sini ada 5. Yang pertama, penyampaian informasi lowongan masih dilakukan secara manual. Yang kedua, informasi lowongan belum terpusat dan mudah terlewat. Yang ketiga, data pelamar belum terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, proses pendaftaran masih bergantung pada komunikasi langsung. Dan yang terakhir yaitu BKK kesulitan melakukan pengelolaan dan pemantauan data lamaran. Selanjutnya itu ada pemodelan use case. Di sini ada admin, pelamar, dan perusahaan. Admin ini login untuk masuk ke dalam sistem, mengelola data lowongan seperti menambahkan, mengubah, menghapus, dan informasi lowongan, mengelola data pelamar atau alumni yang menggunakan sistem, melakukan verifikasi lamaran yang masuk dari pelamar, membuat laporan terkait data lowongan dan proses penyaluran kerja. Ya, ini ada pelamar. Pelamar ini akun agar dapat menggunakan registrasi akun yang dapat menggunakan sistem untuk login, mengakses fitur yang tersedia, melihat informasi lowongan kerja yang tersedia, mengajukan lamaran pekerjaan melalui sistem, dan mengunggah CV sebagai dokumentasi pendukung lamaran, melihat status lamaran untuk mengetahui perkembangan proses seleksi. Yang terakhir adalah perusahaan memberikan atau mengirimkan informasi lowongan kerja kepada BKK ditampilkan pada sistem. Selanjutnya itu ada, di sini ada gambaran website tentang dashboard utama BKK. Terus di sini ada dashboard admin dan di sini registrasi pelamar. Ini adalah lowongan yang dimana lowongan tersebut diberikan kepada perusahaan, info loker apa yang tersedia di perusahaan tersebut, dan di sini nama perusahaan yang tersedia untuk bekerja sama dengan sekolah. Dan di sini contoh pelamar yang sudah masuk ke dalam dan dikelola oleh admin. Sistem yang diusulkan. Membangun sistem informasi BKK berbasis website, admin BKK dapat mengelola data lowongan perusahaan dan pelamar, perusahaan dapat memberikan informasi lowongan kerja, siswa atau alumni dapat melakukan registrasi dan login, siswa atau alumni dapat melihat lowongan dan mengirim lamaran secara online, pelamar dapat mengunggah dokumen seperti CV, data tersimpan dalam database sehingga mudah dikelola. Terus admin dapat melakukan verifikasi lamaran dan membuat laporan. Dan di sini ada luaran penelitian. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.